Bab 2441. Sementara itu pengawal naga sedang melacak bos selatan karena bersekutu dengan Raja Iblis dan Hades. Selain itu keluarga Gumlar masih bertekad untuk membalas kematian Yonas, sehingga bos selatan tidak akan kembali ke wilayah selatan selama dia belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini akan jauh lebih aman bagi perempuan untuk tetap tinggal di wilayah selatan. Tapi Tari dan yang lainnya terdiam ketika mereka mengetahui bahwa bos selatan kemungkinan besar berada di wilayah barat. Seketika mereka semua menyadari kenapa Iwan bersikeras untuk pergi sendiri. Mereka tidak cukup kuat dan jika mereka mengikutinya ke wilayah barat, mereka hanya akan memperlambatnya dan Iwan akan berjuang untuk melindungi mereka sendirian. Tari, tunggu saja kabar terbaruku di sini di wilayah selatan sekarang. Saya akan mencoba melacak bos selatan kali ini untuk melihat apakah saya bisa memancingnya keluar. Jika aku bisa menemukannya, aku akan menyingkirkannya selamanya, kata Iwan. Iwan berada di tahap menengah yang Muna yang tak terkalahkan saat terakhir kali dia melawan seni bijak bos selatan. Di sisi lain bos selatan terluka parah oleh Farid dan Iwan, jadi kemungkinan besar dia masih dalam masa pemulihan. Jika Iwan bertemu dengan bos selatan lagi, dia yakin dia bisa menyingkirkannya bahkan tanpa kekuatan energi potensial. Tentu saja itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia gagal menemukan bos selatan. Henry dan yang lainnya sedang berlatih dengan metode bintang surgawi. Jadi Henry menyelesaikan pelatihan mereka. Mereka akan lebih dari mampu melindungi Tari dan yang lainnya. Dan mereka semua dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat saat itu. Oh baiklah kalau begitu. Iwan, bos selatan itu tangguh dan licik, jadi kamu harus berhati-hati saat sendirian di wilayah barat. Tari, Yuni dan yang lainnya memperingatkan. Mereka semua menyaksikan besarnya kekuatan bos selatan, jadi mereka hanya bisa menyerah untuk pergi ke wilayah barat karena khawatir hal itu akan menjadi kelemahannya. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Aku sudah mengalahkannya sekali, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Iwan tersenyum. Ya, kamu benar, Tari dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka semua tahu betapa cakapnya Iwan dan bahwa dia memiliki kekuatan energi potensial yang kuat. Jadi meskipun Iwan bertemu dengan bos selatan, dia akan menang dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Tentu saja mereka hanya menyadari bahwa Iwan telah menggunakan ketiga energi potensialnya karena pedang itu. Namun dengan segala peralatan dan triknya, dia mampu berkeliaran bebas di wilayah selatan dan barat tanpa terluka. Selain di wilayah tengah tempat berkumpulnya praktisi bela diri terkuat, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Iwan. Bab 2442. Tiba-tiba Iwan teringat akan sesuatu dan menyerahkan Cut of Doom kepada Tari. Tari, ini adalah senjata yang Muna yang mempunyai kekuatan tingkatan yang Muna menengah. Simpan ini untuk melindungi dirimu sendiri. Karena dia telah mencapai tahap menengah yang Muna, Iwan tidak menggunakan mansedung lagi. Tetap saja, itu adalah harta berharga yang tidak boleh disia-siakan. Jadi Iwan akan terus mengisi ulang energinya untuk itu. Setelah mengumpulkan energinya untuk sementara waktu, Iwan menyimpan 3 serangan di Cut of Doom di tahap menengah yang Muna. Karena dia telah menuju ke wilayah barat sendirian, dia meninggalkan Cut of Doom bersama Tari untuk memastikan keselamatan mereka. Kekuatan perempuan secara keseluruhan sangat besar, terutama bagi Rina yang telah mencapai tahap menengah ya. Alam Augana, hal ini menjadikannya salah satu praktisi bela diri terbaik di generasi muda. Dengan perlindungan Cut of Doom dan praktisi bela diri dari keluarga Gumlar, tidak ada yang berani menyakiti mereka. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa pergi dengan perasaan yakin. Tidak apa-apa, kamu mungkin bertemu dengan bos selatan atau bahaya lain dalam perjalananmu. Jika kamu harus menyimpannya sendiri, semakin banyak senjata yang kamu miliki, kamu akan semakin aman. Jauh lebih berguna bagimu untuk menyimpannya. Tari menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tahu tingkat kekuatanku, jadi senjata yang Muna tidak terlalu berarti bagi saya saat ini. Jadi tidak ada gunanya saya menyimpannya. Kamu dan yang lain memerlukannya untuk melindungi diri kalian sendiri. Dengan begitu saya akan merasa lebih lega. Iwan tersenyum. Untuk itu, Iwan tidak menyerahkannya pada Tari di masa lalu karena Iwan terlalu lemah untuk berkorban. Sekarang setelah Iwan mengumpulkan 3 serangan di Cut of Doom, Iwan akan menyerahkannya kepada Tari, bahkan jika dia tidak sedang bepergian di luar wilayah selatan. Ya, menurutku kamu benar, Tari membeku dan teringat bahwa Iwan setidaknya mencapai tahap menengah yang Muna, membuatnya tangguh bahkan tanpa mempertimbangkan kekuatan energi potensial yang dimilikinya. Dengan pemikiran seperti itu, dia tidak menolak
tawarannya dan memasang mansetung di pergelangan tangannya. Begitu dia memakainya, Iwan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Agus untuk memberitahu dia tentang perjalanannya, meminta bantuannya untuk menjaga Tari dan yang lainnya. Agus langsung setuju dan Iwan merasa lega karena semuanya telah beres. Keesokan paginya, Iwan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang kepercayaannya setelah sarapan dan berkendara menuju wilayah barat sambil menonton. Keluarga Morrison adalah kepala keluarga di wilayah barat, menjadikan mereka setara dengan keluarga Gumelar. Sebelum mencapai wilayah barat, Iwan menepati janjinya dan menelpon Hugo untuk memberitahukan kedatangannya. Bab 2443. Sementara itu di luar gerbang rumah kediaman keluarga Morrison, hari sudah sore. Hugo sedang menunggu di luar gerbang dengan dua pengawal sampai kedatangan Iwan. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang sangat cantik berusia pertengahan 20-an tahun. Dia tidak lain adalah adik perempuan Hugo, namanya Rini Morrison. Ketika Hugo pergi ke acara penjualan grup Bio Farma, dia kembali dengan 3 pil energi murni tertinggi, 200 pil pemeliharaan energi, dan perjanjian kolaborasi dengan Iwan. Dia melaporkan pencapaiannya kepada kakeknya, Caleb Morrison, segera setelah dia kembali. Pada awalnya, Caleb dan para tetua lainnya tidak terlalu memikirkan kolaborasi tersebut. Namun setelah menyaksikan kekuatan pil alkimia, mereka langsung menyadari potensi dari kemitraan bisnis ini. Mereka semua terkesan dengan keputusan Hugo dan memuji Iwan karena menjadi pengusaha muda yang berprestasi. Rini dibesarkan dengan rasa bangga dan penasaran ketika Caleb dan yang lainnya terus-menerus memuji Iwan, terutama karena Hugo juga sangat menghormati Iwan. Setelah mengetahui bahwa Iwan akan datang ke wilayah barat, Rini kebetulan sedang ada waktu luang dan datang menunggu bersama Hugo, ingin melihat seperti apa rupa pengusaha muda terkenal itu. Hugo ini sudah melewati waktu yang disepakati di mana Iwan Gusnadi. Melihat Iwan terlambat datang, kesabaran Rini semakin menipis. Sebagai nyonya keluarga Morrison, Rini memiliki status tinggi dan manja. Dia disambut dengan hormat kemanapun dia pergi, jadi dia tidak pernah menunggu siapapun dalam hidupnya. Setelah menunggu beberapa menit, Rini menjadi tidak sabar dan rasa penasarannya terhadap Iwan memudar. Rini, jangan terburu-buru. Iwan Gusnadi menelpon dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Hugo tersenyum. Detik-detik berikutnya, sebuah mobil hitam mewah melaju ke arah mereka dan berhenti di depan mereka. Pintu mobil pun terbuka dan Iwan melangkah keluar. Tuan Gusnadi, sudah lama sekali. Hugo menyebutnya bersama Rini dan dua pengawalnya. Ya, memang sudah lama tidak bertemu. Iwan tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke Rini yang sangat cantik. Tuan Morrison, siapa ini? Iwan bertanya dengan bingung, merasa terpikat oleh kecantikan Rini. Sejak dia memperoleh warisan dari nenek moyangnya, hidup dia berubah secara dramatis dan dia mendapati dirinya dikelilingi oleh wanita cantik sepanjang waktu. Tari, Yuni, Rizka, dan yang lainnya, semuanya sangat cantik. Jadi, setelah menghabiskan waktu bersama mereka, Iwan mulai menjadi mati rasa terhadap wanita cantik. Namun penampilan Rini menyaingi Ratna, Rina, dan beberapa urutan kedua setelah Tari, Yuni, dan Rizka. Mereka semua memiliki tipe kecantikan yang berbeda dan meskipun sudah terbiasa dengan kecantikan, Iwan mau tidak mau melihat ke arah Rini. Bab 2444. Oh, Tuan Gusnadi, izinkan saya memperkenalkan saudara perempuan saya. Namanya Rini. Rini, ini. Sebelum Hugo menyelesaikan kalimatnya, Iwan memotongnya. Putri tertua keluarga Morrison. Oh, jadi begitu. Sungguh menyenangkan. Saya wakil presiden grup Bio Farma. Nama saya Gusnadi, kata Iwan dan menatap Hugo dengan pandangan penuh pengertian. Iwan datang sendirian ke wilayah barat untuk membuat pil alkimia dan mempersiapkan pendirian cabang, tetapi juga karena dia ingin mencoba dan mencari bos selatan. Bos selatan pada dasarnya licik dan jika dia mengetahui Iwan ada di sini, dia akan sangat waspada sehingga sulit baginya untuk menemukannya. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin mengambil resiko untuk kembali ke wilayah selatan untuk menyakiti Tari dan yang lainnya, dalam upaya memeras dia dan keluarga Gumelar agar melepaskan Roni. Kalau begitu, Tari dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Mempertimbangkan keselamatan semua orang, yang terbaik adalah Iwan tidak mengungkapkan identitas aslinya agar bos selatan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Iwan mengaku sebagai Gusnadi.
Sebagai wakil presiden grup Bio Farma, berharap dia dapat menemukan jejak bus selatan dengan identitas ini sebelum melenyapkannya untuk selamanya. Kusnadi, Hugo terdiam dan bingung kenapa Iwan menyembunyikan identitas aslinya. Namun ketika dia menerima pandangan dari Iwan, Hugo langsung menyadari bahwa Iwan punya alasan untuk melakukan hal itu. Jadi dia menelan pertanyaannya dan tidak membeberkan Iwan. Gusnadi, jadi Anda bukan ketua grup Bio Farma, Iwan Gusnadi itu. Lalu di mana dia? Rini kaget dan bingung. Dia datang untuk menyambut Iwan karena penasaran, tetapi yang membuatnya bingung, pria di hadapannya mengaku sebagai wakil presiden grup Bio Farma, namanya Iwan Gusnadi. Hal ini mengejutkannya dan dia kemudian berpikir bahwa Iwan mungkin masih ada di dalam mobil. Rini melirik ke dalam mobil dan menemukannya kosong. Seketika kebingungannya bertambah ketika dia mencoba memahami situasinya. Nona Morrison, ketua kita ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa datang. Dia mengirimku ke sini untuk memproduksi pil alkimia dan menandatangani kesepakatan dengan keluarga Morrison. Setelah saya selesai, dia akan datang langsung ke wilayah barat, jelas Iwan. Jadi kamu di sini untuk membuat pil? Rini pun tersadar. Dia tidak pernah melihat Iwan secara langsung dan tidak tahu bahwa Iwan adalah satu-satunya yang mampu memproduksi pil alkimia. Jadi dia berasumsi bahwa Iwan terlalu sibuk untuk melakukan perjalanan ke wilayah barat dan mengirim orang alkemius ke tempatnya. Seketika Rini yakin dengan kata-kata Iwan tanpa sedikit pun keraguan di benaknya. Bab 2445. Beraninya dia, Iwan membuat janji dengan kakakku dan dia baru saja mengutus orang lain. Untuk apa dia menganggap kita? Ini tersentak dan berkata dengan marah. Dia sudah kehabisan kesabaran saat menunggu di samping Hugo. Lebih buruk lagi, Rini tidak menunggu apapun. Iwan tidak datang dan malah mengirim wakil presiden ke sana, yang merasa seperti penghinaan langsung terhadap keluarga Morrison dan saudara laki-lakinya. Tentu saja Rini juga tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Nona Morrison harap tenang, ketua kami memiliki sesuatu yang penting untuk diurus, jadi dia tidak bermaksud untuk absen. Izinkan saya untuk meminta maaf menggantikannya. Iwan tersenyum merasa sedikit bersalah. Dia berasumsi bahwa Hugo akan menyebutnya sendirian dan yang perlu dia lakukan hanyalah menjelaskan pendiriannya untuk mencegah Hugo mengungkapkan identitas aslinya. Yang membuatnya bingung, Hugo datang bersama Rini yang membuat Iwan terkejut. Tetap saja dia tidak bisa memberitahu Rini identitas aslinya dan seketika itu juga dia merasa seperti terjebak dalam hanya bisa menahan sikapnya. Meminta maaf sebagai gantinya? Kamu hanya seorang wakil presiden, kamu pikir kamu siapa? Siapakah kamu yang akan meminta maaf menggantikan dirinya? Rini mengejek dengan ekspresi gelap. Sebagai putri tertua keluarga Morrison yang belum menikah, Rini tidak pernah tidak dihormati. Jadi meskipun Iwan tulus dengan meminta maafnya, dia tetap merasa kesal. Selain itu, rasa penasarannya terhadap Iwan berubah menjadi amarah. Jadi Rini memutuskan untuk melampiaskan rasa frustasinya pada pria di hadapannya. Seketika Rini mendapat kesan buruk pada Iwan dan pria di depannya juga. Rini jangan kasar-kasar pada Tuan Gusnadi. Merasap pidatonya keluar dari jalur. Hugo mencegat. Saya tidak bersikap kasar. Aku mengatakan yang sebenarnya. Orang yang bernama Iwan ini mungkin bukan orang baik. Dia sudah keterlaluan. Dia berkata dengan marah. Bagaimanapun juga, sebagai wanita terpelajar dari keluarga berkuasa, Rini tidak melupakan sopan santun dan hanya sombong. Pria di depannya tampaknya adalah bawahan Iwan dan karena dia sendiri bukan Iwan, dia tidak menghinanya lebih jauh. Setelah beberapa patah kata, Tuan Gusnadi, adikku tidak menahan lidahnya dan baru saja menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan dia. Hugo tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa, ini kesalahan ketua saya. Jadi saya tidak menyalahkan Nona Morrison, kata Iwan sambil tersenyum, tidak terlalu memikirkan perkataannya. Itu benar, setidaknya kamu cukup cantik, itu membuatmu lebih baik dari Iwan. Yang tidak bisa menepati janjinya itu, ekspresi wajah Rini sedikit mereda ketika Gusnadi menunjukkan kekesalannya kepada Iwan. Dia pun segera berubah pikiran dan memutuskan bahwa masih yang lebih baik daripada Iwan. Terima kasih atas pujiannya, Nona Morrison. Peduli dengan komentarnya, Iwan pun tersenyum. Melihat Iwan tidak tersinggung dan Rini mulai bisa mengendalikan emosinya, Hugo mengubah topik pembicaraan. Baiklah Tuan Gusnadi, mari kita bicara di dalam. Ayahku, kakekku dan semua orang sedang menunggu di aula utama.
Tentu kata Iwan sebelum mengikuti keduanya ke rumah keluarga Morrison.